Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Senin 15 Maret 2021. Biasa pagi-pagi kita ngopi ya, dan juga sambil tak kendat-kendatnya kita berdiskusi tentang budidaya porang ya, masih di budidaya porang. Oke. Ini kita untuk season awal ya, yaitu di bulan sekarang itu berarti bulan 3 sudah banyak yang dorman ya, bibit-bibit dorman. Dan untuk katak ya sudah saya katakan banyak videonya ya. Ini sekarang untuk kita umbi ya, seperti apa namanya pengambilan umbi yang baik setelah masa ripah ya. Oke, setelah masa ripah kita garis bawah ya. Ripah berarti mati dan tidak bertunas lagi, ripah. Nah, itu. Sekarang banyak di posting di medsos ya, terutama di YouTube juga, juga di grup-grup gitu, bahwa penggalian umbi setelah ripah ya, itu sebetulnya ada yang baik dan ada yang buruk mengenai caranya. Terus yang baik itu bagaimana, yang buruk itu atau salah itu bagaimana kan ya. Seperti kita lihat di sini, ini adalah umbi bibit kecil ya, tapi ini adalah umbi bagus. Ini kategori bagus ya. Karena apa? Ini sudah tidak terlihat akar ya. Ini gundul, botak. Nah, inilah yang kategori bibit umbi pengambilannya benar. Pengambilan dari lahan itu benar ya. Ini tuh keras, hitam keras. Dulu memang nggak hitam. Waktu diambil ya tetap kuning ya, seperti sana tuh ada. Nah, jadi yang paling dicirikan itu adalah akar. Soalnya ketika kita ambil, kita ambil, waktu kita ambil salah, itu seperti ini. Ini sama hitam karena ini sudah saya karantinakan di sini ya, udah dapat waktu, jadi tetap dia akan menua. Tapi ini kayak gini nih, tuh. Ini tetap kalau tidak dicabutin dia tidak tidak akan rontok sendiri gitu, enggak. Jadi tetap akan seperti ini. Nah, tidak apa-apa ini ditanam, tidak apa-apa dengan adanya rambut seperti ini, akar seperti ini, tidak apa-apa. Cuman ini menandakan bahwa pengambilannya tidak benar. Yang tidak benar sebetulnya bagaimana? Nah, begini. Kita sekarang kan di rumah ya, jadi tidak di lahan. Kita berarti contohkan yang ada saja. Kita contohkan yang ada yang sudah saya ambil. Oke. Seperti kita lihat di sini ada beberapa umbi yang termasuk ini juga umbi saya, ini umbi. Sana juga ada, semua di sana juga banyak yang sudah disimpan begitu saja. Ini umbi nih, ini juga umbi. Nah, ini yang jembrong, ini adalah sebetulnya baru ripah kita ambil, kita gali. Maka ini akarnya masih banyak. Ini memang sudah masanya ya. Tapi ya seperti ini nih. Ini masih tersambung dan ini juga masih ada pengembalian nutrisi ke dalam. Pokoknya kalau ripah ini sampai copot ya. Itu sebetulnya bagus. Nah, setelah copot ini kita biarkan di lahan belum digali.
Sehingga nanti ininya hilang, tinggal kecil. Nanti yang tinggal lobang di tanah. Lobang di tanah. Jadi kayak lobang belut gitulah. Ininya kecil biasanya keluar masih. Nah, itu kita biarkan 1 bulan atau 2 bulan. Taruh kita ripah bulan 5 ya. Bulan Mei. Mei, Juni, Juli baru kita bongkar. Nah, kenapa seperti itu? Ketika baru ripah, ini seperti ini, masih jembrong, masih akarnya putih-putih dan gendut-gendut. Ini adalah masih ada pengembalian nutrisi, kemudian ripah bener, udah nggak ada lah. Orang bilang dorman. Oke. Nah, ini berarti kita terus dipendam dalam tempatnya sampai 1 bulan atau 2 bulan, sehingga kalau Mei, Juni, Juli kita bongkar, atau Agustus baru kita bongkar. Nah, yaitu nanti akan jadi seperti ini. Akarnya maksudnya nggak ada. Kalau hitamnya sih, ini hitam sudah di sini ya. Kalau memang digali ya tetap warna seperti ini, tetapi akar sudah tidak ada, sudah bersih lah. Seperti contoh ini. Ini adalah umbi yang sudah benar-benar dorman ya, dorman. Jadi sudah nggak ada akarnya, tuh kan, akarnya bagus begini. Ini copot sendiri ya, copot sendiri. Ini juga nanti akan copot ya, akan copot. Ini juga kalau memang kita siangi begitu, nanti kalau sudah ini agak mengering, gampang gitu kan. Akan tetapi kenapa ini dihindarkan cara seperti ini? Yaitu ketika kita ambil ini masih apa itu namanya, kulitnya itu tipis ya, tipis. Sehingga nanti ketika ada benturan-benturan itu akan menimbulkan bonyok. Nah, dari bonyok tersebut nanti akan timbul jamur, kemudian busuk. Nah, itu sebetulnya yang dihindarkan. Kalau masalah sudah begini, nggak apa-apa. Ini nanti juga akan seperti ini. Dengan seperti ini, dibiarkan seperti ini aja dulu. Ini kenapa saya biarkan di terbuka begini, kemudian ini kita simpan di sini. Ini akhirnya seperti ini kan. Sudah menghitam gini. Ini sudah bagus. Ini sudah bagus. Dengan kita simpan seperti ini. Nah, seharusnya ini memang kita terus simpan di lahan ya, simpan di lahan. Nah, sehingga kalau kita bawa ke rumah atau dipindahkan ke tempat yang lain, itu sudah aman, sudah aman. Ini sudah lain, ini sudah keras. Beda dengan ini. Beda dengan ini. Maka kalau ini kena benturan-benturan seperti dalam karung, kemudian kita bawa pakai motor atau pakai mobil, pindah ke sono kemari atau pindah dari kebun ke rumah, itu terjadi benturan. Benturan kemungkinan akan menimbulkan bonyok dan akhirnya akan menimbulkan kebusukan. Itu sebetulnya yang dihindarkan ya, yang dihindarkan. Ini sudah saya simpan. Ini sudah bagus, walaupun kecil. Ini bagus. Ini umbi yang bagus. Nah, kita kembali ke masalah jembrong ya. Jadi bukan apa-apa, masalah jembrong ini adalah pengambilan umbi, penggalian umbi yang termasuknya agak sedikit salah ya. Yang seharusnya ini dibiarkan dulu, sehingga nanti ketika kita ambil sudah seperti ini nih. Sudah enggak ada ya, sudah enggak ada istilahnya akarnya. Ini yang bagus. Maka dari itu kenapa saya bikin video ini? Karena memang saya lihat juga di WA grup, apa di YouTube juga ada sudah pamer-pamer umbi penggalian dan sebagainya, padahal masih seperti ini. Ini saya bukan berarti sengaja ya. Karena ini tadinya ini patah. Kemudian di situ ada juga yang fusarium. Sehingga saya pengen tahu bagaimana setelah ini ternyata sehat, maka saya biarkan dulu di alam terbuka ini. Kehujanan juga kepanasan, silakan saja dia mengering alami ya. Setelah itu nanti
Setelah seperti ini kita nanti, ini kan kotor nih, kita cuci kemudian kita simpan di rak penyimpanan. Nah seperti itu, kita tempatkan lagi ya. Seperti ini umbi saya tanam waktu itu dari katak ya. Ini apa ciri dari katak? Yaitu di sini tidak ada bekas bibit. Ini adalah dari katak. Ini tanam saya semai bulan katak mini semai bulan Juli, dan ripah bulan Februari waktu itu. Nah sekarang sudah Maret ya, ini sudah 1 bulan. Saat itu memang itu sudah tidak ada batang, sudah tinggal lubang. Nah saya gali ini seperti ini. Tadinya memang warna nggak seperti ini, sama tetap warna seperti itu, tapi agak sedikit menua ya warnanya. Kemudian ini setelah disimpan 1 bulan ini sudah seperti ini. Ini yang bagus ya. Jadi untuk itu, buat yang sekarang belum digali, kalau memang mau digali, galilah nanti setelah mendapatkan waktu dari ripah, dari masa ripah ataupun dorman itu mati lah, ripah mati. Kemudian tunggukan di lahan, kalau bisa biarkan di tanah 1 atau 2 bulan, sampai kalau ripahnya bulan Mei, Juni, Juli silahkan dibongkar, atau Agustus nggak apa-apa. Ketika mendekati masa tanam, yang paling bagus yaitu masa tanam kita bulan 10, bulan 8 kita bongkar atau bulan 7, kemudian kita angin-anginkan di karantina, kemudian nanti bertunas. Nah bulan 10 kita tanam. Nah itu yang bagus ya. Kembali kita ke apa prinsip masing-masing ya. Saya hanya mengatakan mungkin yang lebih baik menurut argumen saya, dan juga saya sharing dengan kawan-kawan ya yang sudah juga sangat berpengalaman, itu seperti itu. Maka hindarkan penggalian ketika baru ripah, baru aja seperti ini, apalagi ini sebetulnya belum masanya. Tapi kemarin saya hanya ingin tahu, karena di situ memang saya sering katakan di lahan saya ada yang fusarium. Karena di tahun ini rata-rata, apalagi di dataran tinggi, banyak yang mengeluh dengan busuk batang ya, kemudian roboh, layu fusarium, kemudian ada bolong daun ya, atau yang terkena jamur Ceratospora capsici, itu untuk bolong daun. Nah itu maka saya ini kemarin gali. Tapi kenapa saya biarkan? Ya karena itulah, saya sedikit banyaknya menuakan dulu lah, biarkan nanti di alam bebas ini masih terkena matahari, masih juga terkena hujan, asal jangan terlalu terik ya mataharinya. Karena memang kita nggak boleh juga sih kita ini dijemur terus sampai kering gitu, nggak boleh. Karena apa? Kita paham kalau kulitnya keringnya karena matahari, itu adalah kulitnya mati. Kemudian ketika terkontaminasi air nanti ketika kita tanam, itu akan menimbulkan penjamuran. Silakan kita teliti ya. Ketika kita kulit pohon yang mati tumbang, kemudian di situnya lembab, itu akan timbul jamur. Tapi ketika pohon itu tumbang dengan kulit yang masih hidup, insya Allah dia tidak akan terkena jamur. Itu juga sama seperti ini. Maka tidak boleh dijemur terlalu panas sehingga kering. Terutama nanti di bulan-bulan Juli, Juni, Agustus ya, itu kan udah panas, matahari udah tinggi. Jangan dijemur. Ini kenapa saya masih terkena matahari? Karena saat ini adalah mataharinya cuma berapa persen. Ini juga sekarang udah jam berapa? Udah jam 12, tapi masih seperti ini, masih adem saja ya. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya suguhkan ini ada manfaatnya. Jika memang benar ada manfaatnya, monggo diikuti. Jika tidak pun
silahkan abaikan. Ketika saya ada statement ini salah, monggo dibenarkan, silahkan komenkan, kita diskusikan. Seperti itu. Saya sekali lagi sangat terbuka. Saya juga bisa menerima apa yang dikomenkan ketika ini adalah kurang benar, ya, seperti itu. Seperti itu saja ya. Jangan lupa tapi like, komen, subscribe dan share video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua yang mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.